Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, deklarasi damai Pilkada 2024. Usai penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut pasangan calon yang akan berkompetisi pada Pilkada 2024 pada November mendatang, hari ini sejumlah daerah menggelar deklarasi Pilkada damai sebelum dimulainya secara resmi kampanye Pilkada 2024 esok hari 25 September. Ada beberapa daerah yang telah menggelar deklarasi dan beberapa daerah saat ini tengah bersiap untuk menggelar deklarasi damai, diantaranya di Provinsi Papua Pegunungan, Jawa Timur, dan Jakarta. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Papua Pegunungan telah menggelar rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan untuk Pilkada 2024. Pengundian berlangsung di Wamena. KPU Papua Pegunungan resmi menetapkan nomor urut bagi masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Dari hasil pengundian, pasangan John Tabo dan Ones Pahabol mendapatkan nomor urut 1. Sementara pasangan Beva Yigi Balom dan Nathan Pahabol mendapatkan nomor urut 2. Kedua pasangan calon berkomitmen untuk beradu gagasan dan visi misi demi kemajuan rakyat Papua Pegunungan dan berkomitmen menghadirkan pilkada yang aman dan damai. Ya, sebelum ini kita perlu foto bersama dulu dengan kandidat. Dan pemirsa, seperti apa deklarasi damai pasangan calon di Provinsi Papua Pegunungan? Kami ajak Anda untuk membahasnya atau memantau situasi terkini bersama jurnalis Metro TV Andre Septian. Selamat siang, Septian, seperti apa deklarasi damai yang berlangsung di Pilkada Papua Pegunungan? Ya, selamat siang Marcel. Dari ujung timur Indonesia, tepatnya dari Provinsi Papua Pegunungan sebagai daerah otonomi baru, khususnya KPU Provinsi Papua Pegunungan telah berhasil menyelenggarakan beberapa rangkaian inti dari pemilihan kepala daerah atau pemilihan gubernur di Papua Pegunungan, di mana sejak kemarin seperti berita yang baru saja kita saksikan adalah pengundian dan juga penetapan bagi pasangan calon untuk menerima nomor urut yang akan nantinya dipakai dalam alat peraga kampanye ataupun mengenalkan dirinya ke masyarakat dalam masing-masing balutan. Untuk John Tabo dan juga Ones Pahabol ini mendapatkan pasangan nomor urut 1, kemudian dari Beva Yigi Balom dan juga Nathan Pahabol ini mendapatkan pasangan nomor urut 2. Nah, hari ini melanjutkan kegiatan kemarin, KPU Papua Pegunungan menyelenggarakan deklarasi damai bagi masing-masing pasangan calon gubernur, kemudian para simpatisan dan pendukungnya, tim sukses, terkhusus juga untuk partai politik pendukung mereka. Nah, deklarasi damai di Papua Pegunungan diselenggarakan di Tugu Salib Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada hari ini dan sudah selesai sekitar 1 jam yang lalu. Dan untuk membahas dan mengetahui informasi selengkapnya mengenai bagaimana kesuksesan KPU Papua Pegunungan bersama Forkopimda menyelenggarakan deklarasi damai bagi pemilihan gubernur, kita akan menyapa narsum-narsum kami yang ada di sini. Ada jajaran komisioner dari KPU beserta Forkopimda Papua Pegunungan. Kita akan menyapa Pak Melkianus Kambu terlebih dahulu sebagai komisioner. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke, Pak Melkianus, bisa disampaikan Pak untuk keberhasilan KPU Papua Pegunungan dalam menyelenggarakan beberapa rangkaian pilkada, khususnya hari ini adalah deklarasi damai yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan juga kedamaian dalam pilgub mendatang. Ya, terima kasih. Kami KPU Provinsi Papua Pegunungan hari ini Selasa 23 September 2024 kami melakukan deklarasi kampanye damai, letaknya di ibu kota Provinsi Papua Pegunungan, yaitu di Wamena, di Tugu Salib, dan proses ini sudah dilakukan dari jam 13.00 sampai berakhir di jam 15.00 di hari ini. Dan selanjutnya mulai dari tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 itu adalah dilakukan kampanye. Kampanye ini kan ada rapat umum, ada pertemuan terbatas, ada debat kandidat, dan pertemuan-pertemuan lainnya yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2024. Hal selanjutnya yang ada adalah kami KPU Provinsi Papua Pegunungan akan segera hari ini menyusun jadwal, karena di tiap kabupaten itu ada 1 kali
kampanye rapat umum, dan di tingkat provinsi ada 2 kali, sehingga dan ada juga kampanye terbatas atau pertemuan terbatas. Ini yang hari ini kita siapkan. Pak, apa saja poin yang ditekankan khususnya naskah deklarasi damai yang kemudian tadi sudah dibacakan masing-masing oleh pasangan calon gubernur? Apa poin-poin utamanya, Pak? Ya, poin utama dari naskah kesepakatan atau penandatanganan bersama tadi itu kami harapkan supaya para calon gubernur dan wakil gubernur, baik itu nomor urut 1 maupun nomor urut 2, kami harapkan supaya menjaga perdamaian, menjaga persatuan dan kesatuan pada saat pelaksanaan kampanye itu berlangsung. Dan sampai pada pemungutan perhitungan suara itu selesai, siapa yang menang itu yang kalah terima, supaya proses pembangunan di Papua Pegunungan bisa berjalan dengan baik. Karena kesepakatan itu adalah kesepakatan bersama, supaya pada saat kampanye itu tidak ada masalah, tidak boleh menyinggung ras, agama, golongan, atau gesekan-gesekan yang terjadi di lapangan. Kita harapkan masing-masing calon mengendalikan masanya sendiri, supaya tidak boleh terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Provinsi Papua Pegunungan yang kami cintai ini. Tapi Pak, untuk lokasi sendiri ini menarik, ada di salah satu pusat kota di Wamena ini, tepatnya di bawah Tugu Salib. Adakah makna khusus dari KPU Papua Pegunungan memilih tempat ini untuk nantinya memberikan kedamaian begitu di tengah-tengah pemilihan gubernur? Ya, di tempat ini kan Injil itu sebenarnya kami tadi itu dari tempatnya di Taman Haleluya, di mana Injil itu diberitakan atau para misionaris itu datang. Setelah mereka dari situ datang ke Tugu Salib ini. Tempatnya di sini juga perkabaran Injil itu berlangsung. Kita harapkan momen kita laksanakan sini supaya Bapak Ibu atau para calon nomor urut 1 maupun nomor urut 2 merasakan bahwa inilah tempat di mana Injil itu ada, sehingga kita juga harus berlandaskan kepada mengutamakan Tuhan itu lebih utama dalam proses kampanye atau persaudaraan mereka pada saat kampanye nanti. Terutama juga masing-masing calon maupun tim ses ini semua ikut persaudaraan yang sangat luas, Pak ya? Iya, karena calon gubernur ada 2 calon gubernur, baik itu nomor 1 maupun nomor 2. Calon gubernur dan calon wakil gubernur itu mereka itu bersaudara. Jadi calon gubernur nomor urut 1 dengan nomor urut 2 itu mereka bersaudara. Kita harapkan persaudaraan ini dibangun dengan baik, menjaga persatuan dan kesatuan, supaya pada saat kampanye ini kan kita bersaudara, jadi tidak boleh ada masalah. Karena di Papua Pegunungan itu ada rumah adat kami, Honai, di mana kami semua berkumpul di situ, semua sepakat di situ, semua bicara di situ, sehingga kita harapkan proses ini terbangun dan baik untuk persaudaraan ini ke depan. Oke, baik, sedikit kita tahan Pak Melkianus, kita akan menyapa narsum kita lainnya. Marcel, di sini ada perwakilan dari Forkopimda, tepatnya dari pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dengan Pak Waswok D. Siep sebagai PJ Sekda Papua Pegunungan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Pak Waswok, apa pesan-pesan khusus Pak yang disampaikan dari sisi pemerintah Papua Pegunungan untuk diteruskan kepada seluruh masyarakat, tidak hanya yang berpusat di Jayawijaya atau Kota Wamena, tapi juga sampai ke 7 kabupaten lainnya, Pak? Baik, jadi tadi kita sudah lakukan deklarasi kampanye damai yang pertama. Ini adalah satu provinsi baru, DOB, sehingga kita letakkan dasar-dasar pembangunan mulai dari kampanye ini, sehingga kita dapatkan figur pemimpin yang benar-benar mempunyai hati bagaimana merubah daerah ini, meletakkan dasar-dasar pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan. Karena ini sejarah, sehingga tadi pernyataan deklarasi yang disampaikan itu harus dipegang, sehingga ke depan saat pemilu sampai dengan berakhirnya ada satu kebersamaan, membangun satu kekompakan, kekeluargaan, sehingga hasil daripada itu akan mendapatkan kesejahteraan untuk rakyat. Provinsi ini membawahi 8 kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Induk, Kabupaten Jayawijaya yang kita laksanakan deklarasi ini. Dengan demikian harapan kami, harapan pemerintah, supaya pelaksanaan pilkada, kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur yang tadi tidak diragu-ragukan, karena mereka ini adalah punya pengalaman jam terbang yang sangat tinggi. Mereka ini adalah 2 kali periode kepemimpinan mereka di tingkat kabupaten. Nah, sehingga kita tidak meragukan, mereka ini orang-orang yang sudah teruji, sehingga harapan kami tidak menimbulkan satu gesekan-gesekan yang terjadi di antara masyarakat. Kami harap itu, sehingga
apapun yang diputuskan itu adalah keputusan menang kalah terakhir final. Yang menang harus menerima dengan jiwa besar untuk membangun daerah ini, karena daerah ini kita baru bangun sebagai daerah baru. Kami harap tidak menjadi satu kesan yang buruk untuk semua, terutama kepada 8 kabupaten yang ada di wilayah daerah cakupan Provinsi Papua Pegunungan. Pak, kita tahu Provinsi Papua Pegunungan ini wilayahnya sangat luas dan juga jangkauannya harus menggunakan pesawat untuk ke beberapa daerah. Kemudian bagaimana dukungan dari pemerintah Provinsi Papua Pegunungan kepada KPU agar nantinya seluruh rangkaian pilkada pesta demokrasi kita ini bisa berjalan dengan baik, Pak? Ya, kami provinsi saling bergandengan dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Apapun yang direncanakan, diprogramkan oleh KPU, kami siap mendukung. Baik, terima kasih Pak PJ Sekda Papua Pegunungan, Pak Waswok. Namun Marcel tak hanya mengenai juga tentang deklarasi hari ini, kemudian juga bagaimana komitmen-komitmen yang dimintakan dari pemerintah, kemudian dari KPU sebagai penyelenggara pemilu agar seluruh rangkaian demokrasi di Papua Pegunungan untuk menyelenggarakan pertama kalinya Pilgub ini bisa berjalan dengan aman dan juga damai. Namun satu kata kunci mengenai kata aman ini menarik untuk kita bahas, Marcel, adalah bagaimana potensi peta kerawanan yang ada di Papua Pegunungan. Marcel. Ya, Septian, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada sedikit tambahan juga terkait yang tadi Anda sebutkan ya, peta kerawanan, potensi-potensi gangguan dalam pelaksanaan pilkada, termasuk juga di Pilgub Papua Pegunungan. Apa temuan terkait dengan peta kerawanan pilkada di sana? Ya, Marcel, untuk peta kerawanan pemilu kami sudah mengobrol sebelumnya dengan LO Papua Pegunungan dari pihak Polda Papua. Ini ada beberapa daerah yang memang masuk ke dalam tingkat rawan. Namun untuk lebih selengkapnya kita akan juga membahas dengan LO Polda Papua untuk Papua Pegunungan dengan Pak Kombes Andi Yosep Enok. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke, Pak Yosep, bisa disampaikan Pak untuk mengenai potensi maupun peta kerawanan yang ada di Papua Pegunungan dalam menjaga stabilitas juga keamanan ini, daerah mana saja Pak yang menjadi perhatian khusus dari Polda Papua untuk Papua Pegunungan, Pak? Ya, terima kasih. Jadi secara potensi kerawanan kita di wilayah Papua Pegunungan ini dari 8 kabupaten sebenarnya boleh dikategorikan semua itu adalah wilayah rawan gitu. Ya, tapi dari beberapa 8 kabupaten yang ada, memang ada beberapa daerah khusus yang mungkin harus kita lakukan pemantauan yang lebih khusus terkait dengan rangkaian untuk pemilu kada ini, karena daerah-daerah tersebut mungkin dari sisi histori, kemudian juga dari sisi kerawanan yang lain terkait dengan kelompok KKB juga itu berpotensi untuk mengganggu daerah-daerah tersebut. Lalu mitigasi apa Pak yang disiapkan, langkah preemptif seperti apa yang disiapkan Polda Papua untuk masing-masing daerah ini, Pak? Ya, jadi upaya-upaya yang kami lakukan terutama dari pihak Polda, bukan hanya Polda saja, karena Polda kan mengamankan untuk terkait dengan rangkaian pemilihan untuk gubernur dan wakil gubernur, tapi Polres-Polres juga yang ada di 8 kabupaten juga melakukan hal yang sama. Upaya-upaya yang lebih banyak kita lakukan itu sifatnya adalah lebih kepada preemptif dan preventif. Preemptif itu yang kita lakukan adalah kita melakukan kerjasama, melakukan koordinasi, melakukan pendekatan-pendekatan yang berbasis budaya kepada baik tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada di wilayah-wilayah kabupaten tersebut. Kemudian upaya-upaya preventif yang kami lakukan itu lebih banyak kepada upaya-upaya seperti misalnya melakukan patroli-patroli dengan skala yang cukup besar, kemudian juga melakukan hal-hal yang sifatnya adalah razia, baik itu terhadap senjata tajam, kemudian miras, dan lain sebagainya. Dan mungkin beberapa kabupaten yang perlu mendapatkan perhatian khusus, ya ini terkait dengan histori yang tadi saya jelaskan, itu seperti misalnya Kabupaten Yalimo, kemudian Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, dan juga mungkin Kabupaten Jayawijaya. Pak, himbauan dari Polda Papua untuk masyarakat untuk mengurangi tensi agar tidak terjadi konflik antar masing-masing kubu dari baik itu gubernur, calon gubernur dan wakilnya ataupun bahkan di calon-calon bupatinya. Ya, jadi kegiatan deklarasi yang dilakukan hari ini itu merupakan salah satu upaya yang sangat baik itu. Jadi
kami juga sangat berharap kepada warga masyarakat. Ini sudah kami lihat dari beberapa kesempatan baik kemarin maupun hari ini, terutama dari kedua pasangan calon, baik itu pasangan 01 dan pasangan 02, itu mereka sudah bersepakat untuk mengutamakan kedamaian. Artinya mengutamakan persaudaraan, karena kita tahu bersama bahwa kita di Papua Pegunungan ini itu dikatakan sebagai Honai bersama. Sehingga apa yang sudah mereka sepakati atau sudah mereka sama-sama lakukan itu bisa berdampak kepada seluruh warga masyarakat yang ada di 8 kabupaten. Artinya menjaga Honai kita ini itu perlu perlu persaudaraan, perlu perdamaian, karena kita tahu bersama ya kalau secara ikatan budaya di Papua Pegunungan ini kan mereka semuanya itu adalah bersaudara. Sehingga mungkin dengan cara-cara itu kita berharap pada seluruh warga masyarakat yang ada di Papua Pegunungan, karena ini juga merupakan tonggak baru atau sejarah baru, karena ini adalah provinsi Papua Pegunungan yang baru, sehingga landasan sekarang atau apa yang dilakukan sekarang itu nanti menjadi legasi nanti untuk pemimpin-pemimpin di masa mendatang. Oke, satu sedikit tambahan Pak untuk dari KPU maupun jajaran Polri untuk mengamankan nantinya logistik pemilu ke depan ini bagaimana Pak? Ya, jadi untuk pelaksanaan nanti untuk distribusi logistik ke daerah-daerah ya memang dengan segala keruwetan yang ada di Papua Pegunungan, ya kami siap membantu teman-teman dari Komisioner KPU untuk membantu pengamanan terkait nanti dengan distribusi logistik suara dan lain sebagainya. Dari KPU sendiri Pak, namanya Pak untuk kebutuhan logistik nanti ke depannya seperti apa? Apakah sudah banyak yang sampai seperti kotak suara maupun surat suara? Ya, untuk bilik dan bilik suara sudah sampai semua di 8 kabupaten yang ada ini, dan mereka siap untuk ada yang ada di Jayapura, ada yang sudah sampai di gudang di tiap-tiap kabupaten. Kita harapkan kotak suara akan segera disiapkan, dan juga surat suara ini kami akan tunggu pimpinan KPU akan mengundang kami untuk mendesain surat suara itu bersama dan langsung dikirim ke publik untuk dicetak. Setelah dicetak akan dikirim. Kami pastikan pada saat hari H pemungutan suara pada tanggal 27 semua itu sudah ada di TPS dan pelaksanaan berlangsung dengan baik. Baik, terima kasih jajaran Komisioner KPU maupun jajaran Forkopimda dari pemerintah Provinsi Papua Pegunungan maupun dari pihak Kepolisian Republik Indonesia. Nah, Marcel, bisa sedikit kita ulas bahwasannya hari ini adalah deklarasi damai dari masing-masing pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur. Ada dari pasangan nomor urut 1, John Tabo dan juga Ones Pahabol. Kemudian bersamaan juga dari pasangan Beva Yigi Balom dan juga Nathan Pahabol. Dan untuk besok ini akan melaksanakan masing-masing kampanye mulai tanggal 25 November. Kemudian ada di beberapa daerah seperti yang sudah disampaikan, ada beberapa metode baik itu kampanye terbuka maupun rapat-rapat lainnya. Nah, untuk bisa kita ulas sedikit Marcel, bahwa deklarasi damai ini memintakan para calon gubernur dan wakil gubernur, kemudian juga partai politik pengusul beserta tim kampanye dan para pendukungnya harus mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan juga adil. Kemudian harus melaksanakan kampanye pemilihan ini yang aman, tertib, berintegrasi, tanpa hoax, tanpa politik sara dan juga tanpa politik uang. Serta yang ketiga adalah melaksanakan kampanye pemilihan umum ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Papua Pegunungan. Marcel, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Andre Septian melaporkan langsung dari Wamena, Papua Pegunungan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.